Saat ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang pengalaman pribadi dari teman saya sendiri. Jadi singkat cerita, teman saya ini satu klub motor dengan saya. Awalnya kehidupannya itu cukup sederhana atau bahkan bisa dibilang berkecukupan, karena kedua orang tuanya merupakan sebuah pegawai negeri sipil. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian orang tuanya, yaitu ayahnya, itu meninggal dunia, sehingga kehidupan sang anak pun otomatis sangat juga ikut berubah. Dan tentunya karena tinggal perempuan atau ibu dari teman saya, jadi ekonomi di keluarganya itu cukup sulit. Alhasil saya cukup kasihan sama teman saya, dan iseng-iseng menceritakan bahwa kalau kamu memang pengen belajar, pengen menjadi kaya, kenapa kamu gak coba belajar ke suatu tempat di daerah Sopeng. Awalnya saya iseng-iseng aja ngomong seperti itu, tapi teman saya itu nanggapin serius. Alhasil saya jelasin ke dia bahwa kamu harus ngumpulin duit sekian, terus kamu berangkat belajar di sana. Nah, setelah beberapa bulan, teman saya menghubungi saya. Katanya duit yang pernah saya ceritakan itu sudah cukup, dan dia siap untuk berangkat ke Sopeng itu. Nah, namun sebelum berangkat saya jelasin dulu A sampai Z apa yang harus dia siapkan, dan setelah belajar apa yang harus dia lakukan. Misalkan apakah dia sudah mempunyai usaha yang akan dibuat setelah belajar atau tidak. Nah, teman saya pun bilang setelah belajar dia sudah siap untuk memulai usaha, yaitu katanya sih awalnya itu berjualan telur katanya. Oke, alhasil tiba waktunya saya pun bersama teman saya yang lain itu berangkat menuju ke Sopeng untuk mengantarkan teman saya ini. Singkat cerita, teman saya sudah melakukan proses pembelajaran, dan kami pulanglah kembali ke kota kami. Nah, singkat cerita, setelah 3 bulan saya belum mendengar kabar dari teman saya ini. Cuma terlihat dari story WhatsApp, teman saya ini terkadang mengunggah fotonya dia yang baru selesai menunaikan sholat atau memakai kopiah di kepalanya. Nah, lama-kelamaan sekitar 8 bulan itu kehidupan teman saya lihat cukup berubah. Meskipun menurut dia pribadi itu belum ada perubahan, tapi kalau saya pribadi itu terlihat sudah ada perubahan. Karena dulu awalnya dia tuh sering banget mengeluh, bahkan untuk ngerokok aja itu sulit. Nah, kalau sekarang ya hidupnya terlihat sudah normal. Utang udah nggak ada, udah dibayar semua, dan dia juga sudah beli kendaraan yang lebih bagus. Tapi saya kembali pertanyakan nih sama teman saya, apa kamu melakukan apa semua yang harus dilakukan? Jawabannya dia ini cukup nyeleneh sih sebenarnya, karena dia jawabnya, terkadang saya menjalankan, terkadang saya tidak menjalankan. Dalam artian, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan, tapi teman saya ini lakukan juga sih biasanya. Nah, mungkin karena teman saya ini masih muda ya, masih muda, jadi masih labil dan belum terlalu fokus untuk mencari duit. Singkat cerita, 1 tahun berlalu, teman saya sudah berada di puncak kesuksesannya sampai detik ini sih sebenarnya. Tapi ini yang saya ceritakan pada masa 1 tahun dia baru selesai belajar. Pertanyaan saya,
kenapa kamu belajarnya itu lama? Prosesnya itu lama sampai 1 tahunan, baru ada perubahan. Ya dia sih menjawab ya wajar mungkin, karena hampir semua pantangan yang dikatakan sama yang ngajarin di Shopee itu, hampir semua juga dia lakukan. Nah lantas pertanyaan saya sebenarnya, saya tanyakan nih sama teman saya ini langsung, menurut kamu berhasil apa enggak? Ya kata dia berhasil. Menurut kamu ini berkat usaha kamu atau berkat dari belajar di sana? Kalau versi teman saya itu berkat belajar dari sana. Kalau saya pribadi sih itu hasil ya mungkin dari kerja kerasnya dia. Tapi tetap teman saya ini ngotot bahwa saya berhasil kayak gini itu berkat dari sana. Karena semuanya berubah setelah belajar dari sana. Kalau memang dari hasil kerja keras, ya mungkin dari dulu saya sudah berubah, kehidupan saya sudah membaik. Tapi kenapa harus baru sekarang setelah belajar dari sana? Dan sekedar informasi buat kalian, teman saya ini tidak jadi membuka usaha telur yang dari awal saya ceritakan. Bahkan dia itu berbisnis suatu pekerjaan yang bisa dibilang itu cukup dilarang atau melanggar undang-undang lah, melanggar hukum pekerjaannya dia. Tapi tetap dia mendapatkan uang yang sangat banyak. Nah jadi di situ saya ambil kesimpulan, kalau kita belajar di tempat yang bagus, semuanya kembali sama kita pribadi masing-masing. Apakah mau tetap melanjutkan di jalur yang baik dengan contoh berjualan atau berdagang? Atau kalau kalian mau membelokkan atau mengarahkan ke jalur yang tidak baik, contohnya kalian jual narkoba, kalian jual sesuatu yang dilarang misalkan, ya meskipun itu sebenarnya melanggar, tapi karena apa yang dipelajari itu bagus, maka itu tidak akan ngefek sama diri kalian. Itu yang saya tangkap. Jadi poinnya, teman saya meskipun dia berjualan atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum nih misalkan, tapi karena dia dapatnya ilmu yang benar, maka tetap jadi apa yang dia pelajari. Dan seperti itulah sebenarnya ilmu yang benar itu harus berlaku. Begitulah proses cara bekerjanya. Bukan bahwa lakukan yang bagus baru itu berfungsi. Ketika dilakukan tidak bagus, itu tidak akan berfungsi. Tidak seperti itu. Jadi pure ini adalah cerita pengalaman pribadi teman saya. Saya merupakan saksi hidup karena saya yang nganterin dia. Dan sampai detik ini pun, per hari ini, teman saya masih melakukan bisnis yang dia tekuni dari awal itu. Dan dia fine-fine saja saya lihat. Dan kehidupannya bukan membaik sih, malah lebih daripada membaik, lebih daripada harapan dia sebelumnya. Nah oke, itu sekedar pengalaman dari teman saya. Nah kalau kalian ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Atau kalian bisa hubungi saya di WhatsApp di nomor yang ada di video ini atau di deskripsi video. Terima kasih dan selamat malam.